Di tengah birunya langit Laut Jawa yang tampak tenang, sebuah tragedi besar siap menghancurkan ketenangan itu. Pesawat Boeing 737 dengan nomor penerbangan PKBKT mengudara dengan tujuan Jakarta. Di dalam kabinnya, penumpang menikmati perjalanan mereka, sebagian beristirahat, sebagian lagi berbincang di antara mereka. Namun, tak ada yang tahu bahwa mereka akan menjadi bagian dari sebuah misteri yang akan mengguncang dunia. Pesawat itu lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta dengan cuaca cerah dan prediksi cuaca yang baik. Tetapi, begitu ia memasuki segitiga masa lembu, segalanya berubah. Radar yang memantau pesawat secara tiba-tiba kehilangan sinyal. Kontak komunikasi dengan menara pengawas terputus tanpa peringatan. Di ruang kontrol, para petugas tak menyadari apa yang terjadi. Suara radar yang sebelumnya memantau dengan jelas berubah menjadi hening, dan mereka mulai merasakan ketegangan yang memuncak. Pencarian dilakukan segera setelah laporan hilangnya pesawat itu sampai ke pusat pengendali. Namun, meskipun berbagai tim pencarian dikerahkan, tidak ada jejak sama sekali yang ditemukan. Laut yang luas tampak membisu, seakan menelan semua yang ada di dalamnya. Berbulan-bulan berlalu, dan dunia bergejolak dengan teori-teori liar. Beberapa orang mengatakan pesawat itu mungkin jatuh ke dalam samudera, beberapa lagi menduga ada masalah teknis yang mematikan. Tetapi tak seorang pun yang bisa menjelaskan mengapa pesawat itu menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Teori pun berkembang, dan desas-desus mulai beredar. Segitiga masa lembu, sebuah wilayah yang telah lama dikenal dengan fenomena-fenomena anehnya, kembali menarik perhatian dunia. Legenda kuno menyebutkan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menguasai kawasan itu, entitas yang lebih tua dari segala sesuatu yang kita kenal. Ada yang percaya bahwa wilayah ini adalah gerbang menuju dunia lain, tempat di mana waktu dan ruang bisa terdistorsi. Setiap percakapan tentang segitiga masa lembu mengundang rasa takut yang dalam. Para nelayan yang melintasi wilayah itu bercerita tentang kabut tebal yang tiba-tiba datang, menutupi pandangan mereka seperti selimut gelap yang tak bisa ditembus. Suara-suara aneh, bisikan yang datang entah dari mana, dan bayangan yang bergerak cepat melintas di antara ombak menjadi cerita yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang mulai percaya bahwa segitiga masa lembu bukan sekadar mitos. Selama bertahun-tahun, hilangnya pesawat PKBKT di segitiga masa lembu menjadi bagian dari misteri yang lebih besar, seiring dengan cerita-cerita gelap yang beredar tentang kawasan itu. Wilayah Laut Jawa yang satu ini, yang hanya sedikit dikenal orang, seakan mengundang rasa takut yang tak terungkapkan. Pencarian yang gagal, penyelidikan yang tak berujung, dan laporan yang terus bertambah dari nelayan dan pelaut yang melintas, semua menunjukkan tanda-tanda yang lebih dari sekadar kebetulan. Menurut mereka yang berani melintasi kawasan itu, segitiga masa lembu bukan hanya sekadar lokasi geologis di tengah laut. Para saksi mata bercerita tentang kabut yang muncul secara tiba-tiba, sangat tebal dan sangat menyesakan. Mereka mengatakan, kabut itu bisa muncul begitu cepat, seolah-olah menginginkan mereka terperangkap di dalamnya. Beberapa orang yang pernah mengalami kejadian ini mengaku merasa seperti kehilangan arah, seakan dunia mereka terdistorsi oleh sesuatu yang tak kasat mata, sebuah kekuatan yang lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Namun yang paling mengerikan bukan hanya kabut atau gelapnya malam yang datang tanpa peringatan. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar kapal atau pesawat yang melewati segitiga masa lembu. Desis halus, bisikan suara manusia yang tak bisa diidentifikasi, atau suara gemuruh yang datang dari kedalaman laut. Beberapa orang yang mendengar suara itu melaporkan perasaan cemas yang luar biasa, seakan sesuatu yang tidak terlihat sedang mengamati setiap gerakan mereka. Mereka merasa bahwa tak ada satupun makhluk hidup yang boleh melintasi tempat itu tanpa membayar harga yang sangat mahal. Panjang cerita itu pun semakin aneh. Beberapa kapal dan pesawat yang pernah mencoba melintasi segitiga masa lembu hanya untuk kembali dengan kejadian yang sulit dijelaskan. Nelayan yang berlayar terlalu dekat dengan wilayah itu mengaku melihat bayangan besar melintas di bawah permukaan laut. Bukan ikan, bukan hiu, tetapi sesuatu yang lebih misterius, sesuatu yang tampaknya bergerak dengan tujuan dan kesadaran. Beberapa orang mulai berpikir bahwa wilayah ini benar-benar terhubung dengan dunia lain, sebuah dunia yang tersembunyi di balik batas dimensi kita. Saat kabar hilangnya pesawat PKBKT mulai menyebar, banyak orang yang mulai menghubungkan kejadian itu dengan fenomena-fenomena aneh di segitiga masa lembu. Ada yang menyebutnya kutukan, ada yang menyebutnya sebagai tempat yang dijaga oleh entitas tak kasat mata. Ada yang mulai mempercayai bahwa pesawat itu tidak hanya hilang secara fisik, tetapi telah terperangkap di suatu tempat di luar waktu, terjaga oleh kekuatan yang tak bisa dipahami oleh manusia. Sementara itu, tim pencarian terus bekerja keras. Pencarian dilakukan dengan metode terbaru, dari penyelaman laut hingga pemetaan bawah permukaan. Namun meskipun teknologi semakin canggih, hasil yang mereka dapatkan tetap nihil.
Tidak ada bukti apapun yang bisa mengonfirmasi apa yang terjadi pada pesawat itu. Tidak ada puing-puing, tidak ada jenazah. Seolah-olah pesawat itu menghilang begitu saja, menyatu dengan laut yang begitu luas, yang bahkan tidak membiarkan keberadaannya tercatat dalam sejarah. Suatu hari, seorang ilmuwan yang terlibat dalam pencarian itu, Dr. Hadi Pratama, mulai mengajukan teori yang sangat berani dan tidak biasa. Ia menyarankan bahwa segitiga masa lembu bisa jadi adalah semacam gerbang, bukan sekadar fenomena alam biasa, tetapi sebuah ambang batas antara dunia kita dan sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih misterius. Mungkin, ada sesuatu yang telah lama ada di sana, katanya. Dan sekarang, kita mungkin telah mengganggu ketenangan mereka. Kepercayaan akan keberadaan makhluk-makhluk lain mulai tumbuh di kalangan orang-orang yang tertarik pada misteri ini. Tidak hanya nelayan atau pelaut yang menceritakan kisah-kisah horor mereka, tetapi juga mereka yang percaya bahwa segitiga masa lembu bukanlah tempat yang bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan biasa. Sebuah kisah baru pun mulai terbentuk, bahwa segitiga masa lembu bukan sekadar tempat hilangnya pesawat, melainkan sebuah lokasi terlarang yang menyembunyikan rahasia lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Tahun 2025. Dunia sudah mulai melupakan pesawat PKBKT. Meskipun hilangnya pesawat itu masih menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pengamat dan peneliti misteri, waktu telah berlalu dan orang mulai menerima kenyataan bahwa mungkin tidak ada yang akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tidak ada yang bisa mengira bahwa segalanya akan berubah dalam semalam. Tanggal 18 Mei, sebuah pagi yang cerah, ketika dunia masih terlena dengan rutinitas sehari-hari, pesawat yang hilang itu kembali muncul. Pagi itu, seorang pilot yang tengah terbang di rute biasa melintasi Laut Jawa dikejutkan oleh suara aneh yang memancar melalui radio pesawat. Suara itu terdengar tidak wajar, seperti suara statis yang bercampur dengan desisan aneh. Ketika ia memeriksa radar, ia mendapati sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah pesawat, yang tampak seperti Boeing 737, terdeteksi dalam jarak yang sangat dekat. Tanpa sepengetahuan otoritas penerbangan, pesawat itu bergerak dengan arah yang aneh, seolah-olah menghindari radar. Setelah beberapa upaya komunikasi yang gagal, pesawat itu tiba-tiba mendarat di sebuah pulau kecil yang tak teridentifikasi di perairan segitiga masa lembu. Pesawat itu tampak sempurna, tak ada kerusakan, tak ada tanda-tanda kecelakaan. Begitu mendarat, pesawat itu tidak mengeluarkan suara meskipun mesin-mesinnya masih terlihat menyala dengan normal. Hal ini menimbulkan kekacauan di menara pengawas, yang segera menghubungi tim penyelamat untuk menyelidiki. Namun, saat mereka sampai, apa yang mereka temukan di dalam pesawat membuat darah mereka membeku. Penumpang dan awak pesawat yang ditemukan hidup, semuanya terlihat sangat berbeda. Mereka tampak tak berusia, wajah mereka kosong dan tanpa ekspresi. Tidak ada seorang pun yang tampak sedikit pun terguncang oleh peristiwa luar biasa ini. Bahkan lebih aneh lagi, mereka tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh petugas penyelamat. Seolah-olah mereka sudah lama menunggu kedatangan mereka, dan saat itu adalah saat yang mereka tunggu-tunggu. Tubuh mereka terkesan beku dalam waktu, seakan tak ada tahun yang berlalu sejak pesawat itu hilang. Ketika tim penyelamat membuka pintu pesawat, mereka merasakan hawa yang berbeda, sebuah keheningan yang tidak biasa, seolah segala sesuatu di dalam pesawat itu tidak pernah bergerak. Sistem navigasi pesawat itu masih menunjukkan tanggal 2005, waktu yang tepat ketika pesawat tersebut dinyatakan hilang. Tetapi pada saat yang bersamaan, mesin pesawat itu masih hidup, menunjukkan bahwa pesawat itu baru saja beroperasi. Para penyelamat saling memandang, tidak yakin apakah mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Penumpang dan awak pesawat yang selamat menceritakan kisah yang begitu tidak masuk akal. Mereka mengatakan bahwa setelah pesawat itu menghilang, mereka tidak merasakan waktu berlalu sama sekali. Dunia di luar pesawat seperti berhenti, dan mereka terperangkap dalam kegelapan yang tidak pernah mereka pahami. Mereka menggambarkan keadaan seperti berada dalam sebuah dimensi lain, tempat yang sunyi, di mana tidak ada hari atau malam, hanya sebuah ruang yang terikat oleh waktu yang terhenti. Mereka juga mengaku bertemu dengan sosok yang mereka sebut penjaga, entitas yang mereka katakan menjaga mereka di sana, namun tidak ada yang bisa menggambarkan bentuknya secara pasti. Di luar pesawat, ketegangan mulai meningkat. Pemerintah Indonesia segera mengirim tim ahli untuk menyelidiki penemuan yang mengejutkan ini. Namun, seiring dengan investigasi yang semakin dalam, para ahli menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Salah satu ilmuwan, Dr. Hadi Pratama, yang terlibat dalam pencarian sebelumnya, menyatakan bahwa pesawat itu kemungkinan telah terperangkap dalam dimensi lain yang mempengaruhi ruang dan waktu. Ia menambahkan bahwa mungkin pesawat itu tidak benar-benar kembali, melainkan hanya muncul di dunia yang berbeda,
di ambang batas antara dunia kita dan dunia lain. Namun, meskipun teori ilmiah semakin berkembang, ketidakpastian dan ketakutan tetap melanda. Para penumpang yang selamat tampak tidak sepenuhnya manusia lagi. Mata mereka yang kosong dan tubuh mereka yang tampak beku dalam waktu membuat banyak orang mulai meragukan apakah mereka benar-benar kembali dari dunia yang sama. Mereka seolah telah berubah, seperti terinfeksi oleh dunia lain yang mereka singgahi. Beberapa ahli percaya bahwa mereka membawa sesuatu yang lebih besar bersama mereka, sebuah entitas, atau mungkin kekuatan, yang tak terbayangkan. Saat dunia mulai menyaksikan penemuan ini, segitiga masa lembu kembali menjadi pusat perhatian. Tetapi kali ini, bukan hanya karena hilangnya pesawat, melainkan karena sesuatu yang lebih misterius dan menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat PKBKT? Apakah mereka yang kembali benar-benar orang yang sama? Dan apa yang akan terjadi jika rahasia segitiga masa lembu terbuka lebih dalam lagi? Dunia baru saja memasuki babak baru dari misteri yang tak akan pernah mereka pahami. Pagi setelah penemuan pesawat PKBKT yang kembali, tim penyelamat dan otoritas setempat akhirnya memutuskan untuk memeriksa lebih dalam pesawat yang telah mendarat di pulau terpencil itu. Pesawat itu tampak baru saja lepas landas, tanpa kerusakan apapun pada bodinya, namun ada sesuatu yang aneh dari suasana di dalamnya. Begitu mereka memasuki kabin, suasana hening yang menakutkan menyambut mereka. Tidak ada suara apapun, meskipun mesin pesawat masih berfungsi normal. Bahkan bau udara di dalam kabin pun terasa tidak alami, seakan terhenti dalam waktu yang berbeda. Pesawat tersebut seolah-olah menyimpan sejarah yang tertahan, sebuah kisah yang tidak bisa terungkapkan oleh sekadar alat modern atau teknologi canggih. Beberapa petugas yang pertama kali memasuki pesawat merasa tubuh mereka kaku, dan sekejap saja, rasa takut merayap ke dalam diri mereka. Setiap sudut kabin dipenuhi dengan benda-benda yang terlihat familiar, namun memiliki kesan aneh. Sebuah televisi kecil yang sudah usang, kursi yang tampaknya terlalu baru untuk pesawat yang hilang selama bertahun-tahun, dan lampu-lampu yang masih menyala dengan terang. Salah satu teknisi yang mencoba memeriksa sistem pesawat dikejutkan oleh temuan yang sangat membingungkan. Sistem navigasi pesawat itu masih menunjukkan data dari tahun 2005, bahkan jam di pesawat itu tidak bergerak sama sekali sejak saat pesawat hilang. Tak hanya itu, panel instrumen menunjukkan bahwa mesin pesawat bekerja seakan baru saja dihidupkan, meskipun pesawat itu sudah hilang selama lebih dari 2 dekade. Semua teknologi di dalam pesawat itu berfungsi, seakan waktu berhenti untuk mereka, namun dunia di luar pesawat bergerak maju tanpa mereka. Salah seorang penumpang yang selamat, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan tim penyelamat. Matanya kosong, dan suaranya terdengar lemah, tetapi penuh dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan. Ia menceritakan bagaimana, setelah pesawat itu menghilang, mereka merasa terjebak dalam sebuah dunia yang seolah tidak memiliki batas. Tidak ada udara segar, hanya kegelapan yang memeluk mereka dengan rapat. Tidak ada jam yang bergerak, tidak ada suara, hanya hampa. Mereka mengaku bertemu dengan sosok yang mengklaim diri sebagai penjaga, seorang makhluk dengan bentuk yang kabur, yang seolah mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Sementara itu, tim ilmuwan yang diperbantukan untuk menyelidiki keadaan penumpang yang selamat mulai menduga bahwa pesawat tersebut telah terperangkap dalam dimensi lain, sebuah lapisan dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum fisika atau pengetahuan yang mereka miliki. Dr. Hadi Pratama, yang telah mengungkapkan teori sebelumnya, menegaskan bahwa segitiga masa lembu mungkin merupakan titik pertemuan berbagai dimensi, tempat di mana waktu dan ruang dapat berlipat ganda. Ia meyakini bahwa pesawat itu telah terperangkap dalam keabadian, sebuah dunia yang berada di luar pemahaman manusia. Namun, ketegangan mulai meningkat ketika para penyelidik menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan. Beberapa penumpang yang telah ditemukan hidup tampak tidak sepenuhnya berfungsi seperti manusia normal. Mereka berbicara dalam kalimat-kalimat yang tidak koheren, bahkan beberapa di antaranya tidak bisa mengingat siapa diri mereka sebenarnya. Lebih mengerikan lagi, ada satu penumpang yang ditemukan memegang sebuah objek kecil yang terlihat seperti artefak, sebuah batu hitam yang berkilau dengan warna yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Batu itu dipenuhi dengan simbol-simbol yang tampaknya berasal dari bahasa kuno, sebuah bahasa yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Setiap kali para penyelidik mencoba untuk menyelidiki lebih lanjut tentang batu itu, mereka merasakan sensasi aneh, seperti terhubung dengan sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang mengancam keberadaan mereka. Dr. Hadi dan timnya pun mulai merasakan kehadiran yang menekan, sebuah ancaman yang datang dari dalam pesawat, yang tampaknya menginginkan agar rahasia itu tetap terkubur. Bahkan, beberapa penyelidik yang terlalu mendalami artefak itu mulai melaporkan mimpi buruk yang tak bisa mereka jelaskan, melihat bayangan besar yang mengelilingi mereka dalam tidur yang terganggu. Malam itu, saat tim penyelamat beristirahat setelah seharian menyelidiki, beberapa di antara mereka mendengar suara aneh dari dalam pesawat,
sebuah bisikan halus yang seolah datang dari seluruh arah. Suara itu terdengar seperti rintihan, tetapi juga seperti sebuah peringatan. Mereka merasakan sesuatu yang sangat besar, sangat gelap, sedang mengawasi mereka. Suasana di sekitar pesawat menjadi semakin mencekam, seakan seluruh pulau tersebut diliputi oleh aura yang tidak bisa dijelaskan. Keberadaan pesawat PKBKT dan rahasia di dalamnya menjadi lebih misterius dari sebelumnya. Setiap petunjuk yang ditemukan hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam sebuah teka-teki yang tak terpecahkan. Dan meskipun mereka sudah berada di ujung penyelidikan, sebuah pertanyaan besar masih menggantung. Apakah pesawat itu benar-benar kembali dari dunia lain, ataukah ia membawa sesuatu yang lebih berbahaya, yang kini mengintai dunia nyata mereka? Malam semakin larut, tetapi ketegangan di sekitar pesawat PKBKT tidak juga mereda. Keberadaan pesawat yang kembali dengan penumpang yang tampaknya terperangkap dalam dimensi lain hanya menambah rasa takut yang semakin membesar di antara tim penyelidik. Suara bisikan yang terdengar seperti gema dari alam yang jauh semakin mempengaruhi suasana. Setiap orang merasa seolah sedang diawasi, seolah ada mata yang tidak tampak menatap mereka dari kegelapan yang membungkus pulau itu. Tidak ada yang berani tidur nyenyak. Semuanya terjaga, waspada, dan merasakan adanya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dr. Hadi Pratama dan tim ilmuwan mulai memperdalam penyelidikan mereka. Mereka memutuskan untuk memeriksa kembali artefak batu hitam yang ditemukan di tangan salah satu penumpang pesawat. Batu itu terletak di meja laboratorium dengan sinar lampu yang menerangi permukaannya yang berkilau, menyemburkan cahaya yang sulit dijelaskan. Simbol-simbol di batu itu mulai tampak semakin jelas, seolah mereka hidup, bergeliat, bergerak, seakan ingin mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Tim merasa ketakutan, tetapi mereka tahu mereka harus mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik artefak tersebut. Dalam pencariannya, Dr. Hadi menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh salah satu penumpang pesawat yang selamat. Catatan itu tampaknya merupakan sebuah pesan yang ditulis dengan tangan gemetar, penuh dengan kecemasan. Di dalam catatan itu, penumpang tersebut menggambarkan pengalaman mengerikan mereka setelah pesawat hilang. Mereka menyebutkan tentang gerbang waktu, yang terbuka di tengah kabut tebal yang mereka lewati, dan bagaimana mereka tiba di sebuah dunia yang sangat asing, sebuah tempat yang penuh dengan bayangan besar dan suara-suara yang memanggil nama mereka dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka juga menyebutkan tentang entitas yang mereka sebut penjaga. Makhluk yang mengklaim dirinya sebagai penjaga ruang dan waktu. Namun, semakin tim penyelidik mendalami catatan tersebut, semakin mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka yang terperangkap dalam dimensi itu mungkin tidak pernah benar-benar kembali. Mereka kembali dengan tubuh mereka utuh, tetapi jiwa mereka tampaknya telah tersesat, terperangkap dalam dunia lain yang tidak bisa mereka ingat sepenuhnya. Para penumpang yang selamat itu mulai menunjukkan perubahan fisik yang mengerikan. Mata mereka yang kosong tidak hanya karena kehilangan ingatan, tetapi juga karena sesuatu yang lebih dalam telah masuk ke dalam diri mereka, menguasai mereka perlahan-lahan. Kehidupan mereka mulai berubah dengan cara yang tak terbayangkan. Mereka mulai berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dipahami, berkomunikasi dengan cara yang tampak seperti perintah yang tidak mereka kendalikan. Ada yang mulai menggambar simbol-simbol yang sama dengan yang ada pada batu hitam, seolah mereka diliputi oleh suatu kekuatan yang memaksa mereka untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih besar. Beberapa di antaranya bahkan mulai menghindari cahaya matahari, lebih memilih bersembunyi dalam bayangan, seolah mereka takut akan sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Dr. Hadi dan timnya merasa semakin terdesak. Ketika mereka memutuskan untuk melakukan pemindaian mental pada para penumpang yang selamat, hasilnya mengejutkan. Seluruh ingatan mereka seakan terputus, namun ada jejak yang jelas dari pengalaman mereka dalam dimensi lain. Para ilmuwan mulai percaya bahwa apa yang terjadi pada pesawat itu bukan sekadar peristiwa yang dapat dijelaskan dengan teori ilmiah biasa. Mereka terlibat dalam eksperimen yang lebih berbahaya, sebuah pencarian yang bisa membuka gerbang ke dunia lain yang penuh dengan kegelapan yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika seorang penumpang tiba-tiba menghilang tanpa jejak di tengah malam. Ketika tim pencarian mencari di sekitar pulau, mereka menemukan bekas-bekas kaki yang mengarah ke sebuah tebing terjal yang menghadap ke laut. Di sana, mereka menemukan sebuah benda, sebuah kunci kuno yang tampak sangat tua, berlumuran darah. Kunci itu terbuat dari logam yang tidak dikenal dan memiliki simbol yang mirip dengan yang ditemukan pada batu hitam. Tetapi yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa kunci itu tampaknya berhubungan langsung dengan pintu menuju dimensi lain yang disebutkan dalam catatan para penumpang. Di tepi tebing, saat malam mulai merayap, tim penyelidik merasakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih besar dari sekadar penemuan atau misteri. Mereka merasa seolah mereka berada di ambang batas antara dunia mereka dan dunia lain, tempat yang penuh dengan ketakutan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Setiap langkah mereka seolah telah membuka lebih banyak pintu, yang mungkin lebih baik tidak pernah dibuka sama sekali. Mereka tahu bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran yang lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan, dan mereka tidak bisa mundur lagi. Malam itu, di tengah ketegangan yang semakin menggila, para penyelidik berdiri di tepi tebing, memandangi kunci kuno yang ditemukan di bawah kaki salah satu penumpang yang hilang. Kunci itu berkilau di bawah cahaya bulan, mengeluarkan sinar merah yang samar, seperti sebuah peringatan dari dunia lain. Dr. Hadi Pratama memegang kunci itu dengan hati-hati, merasakan getaran yang aneh di dalam dirinya. Di dalam pikirannya, ia mulai merasakan perasaan terasing, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Kunci itu bukan hanya objek fisik, itu adalah gerbang, sebuah tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk dibuka. Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata saat mereka mulai berjalan kembali menuju pesawat PKBKT, yang kini tampak semakin sunyi dan menakutkan. Lampu kabin yang redup memberikan kesan seperti di luar waktu, di luar jangkauan dunia yang mereka kenal. Suara langkah kaki mereka menggema, menciptakan kekosongan yang semakin mencekam. Setiap sudut pesawat seakan menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Tim penyelidik merasakan adanya tekanan yang semakin kuat, seolah dunia mereka sedang diruntuhkan perlahan-lahan oleh kekuatan yang berada di luar kendali mereka. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi di bagian belakang pesawat, pintu yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Pintu itu tersembunyi di balik panel kabin, terbuat dari logam hitam yang tampak berbeda dari seluruh bagian pesawat. Tangan Dr. Hadi sedikit gemetar saat ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci, merasa ada getaran yang semakin kuat seiring dengan sentuhannya. Begitu kunci itu diputar, pintu itu terbuka dengan suara berderak yang mengerikan. Apa yang mereka temui di balik pintu itu membuat seluruh tim terdiam, terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Di dalam ruangan tersebut, sebuah dunia lain terbentang di hadapan mereka, sebuah ruang yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau pengetahuan manusia. Dindingnya tampak seperti terbuat dari kabut tebal yang bergerak sendiri, seolah hidup. Cahaya yang memancar dari dalam ruangan itu tidak berasal dari sumber yang jelas, tetapi menciptakan atmosfer yang tidak wajar. Di tengah-tengah ruangan, sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu hitam berdiri tegak, berkilau dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Gerbang itu mengeluarkan suara berdesir, seperti ada sesuatu yang sangat kuat dan berbahaya yang terperangkap di baliknya. Di depan gerbang itu, ada sosok yang berdiri tegak, mengenakan pakaian yang tampak kuno, sebuah penjaga, seperti yang telah disebutkan dalam catatan para penumpang. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bayangan gelap yang menutupi bentuknya. Suaranya, meskipun tidak pernah terdengar dengan jelas, seperti bisikan yang masuk ke dalam pikiran setiap orang yang berdiri di hadapannya. Kalian telah membuka pintu, suara itu bergema, seperti datang dari segala penjuru, dan sekarang, kalian tidak bisa mundur. Ketakutan mulai merayap ke dalam diri mereka. Dr. Hadi, yang telah memimpin penyelidikan ini, merasa bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Setiap nalurinya berteriak untuk mundur, namun ia merasa terikat oleh sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang mengendalikan gerakannya. Tim penyelidik lainnya mulai merasakan perubahan dalam diri mereka, bukan hanya fisik, tetapi juga jiwa mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang mengalir melalui udara, memasuki tubuh mereka, menembus pikiran mereka. Setiap detik yang berlalu, semakin jelas bahwa mereka sedang berada di ambang sebuah dunia yang tidak bisa mereka kendalikan. Dalam ketakutan yang membuncah, salah seorang penumpang yang selamat, yang sebelumnya tampak terbelenggu oleh kekosongan, tiba-tiba berlari menuju gerbang itu, tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Dengan mata yang kosong dan senyum yang menyeramkan, ia menatap tim penyelidik, seolah-olah tidak mengenali mereka lagi. Ini adalah takdir kita, katanya dengan suara yang serak, kita tidak bisa lari dari apa yang sudah ditentukan. Dengan itu, ia melangkah melewati gerbang itu, menghilang dalam kabut yang semakin pekat. Dr. Hadi dan timnya berdiri kaku, menyaksikan kejadian itu dengan perasaan yang campur aduk antara ketakutan dan kekaguman. Mereka tahu bahwa apa yang baru saja mereka saksikan bukanlah sesuatu yang bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Mereka telah membuka gerbang ke dunia yang lebih gelap, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang terperangkap di balik gerbang itu? Dan apakah mereka akan mampu keluar dari dunia ini, ataukah mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang sudah lama menunggu untuk dibebaskan? Pintu itu kini terbuka sepenuhnya, dan dunia yang mereka kenal semakin jauh dari jangkauan mereka. Saat mereka melangkah lebih dekat ke gerbang, mereka merasakan sebuah kekuatan yang menarik mereka ke dalam, sebuah kekuatan yang tidak bisa mereka hindari, yang seolah menginginkan mereka untuk menjadi bagian dari dirinya. Dunia luar mulai memudar,
dan hanya kegelapan yang menanti mereka di ujung perjalanan yang tak pasti. Tim penyelidik berdiri terdiam di ambang gerbang yang terbuka, melihat kabut tebal yang menggulung di baliknya. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kehampaan yang seolah menelan seluruh keberadaan mereka. Dokter Hadi memandang ke dalam dengan rasa cemas yang menyelimuti jiwanya. Meskipun seluruh tubuhnya bergetar karena takut, ada sesuatu dalam dirinya yang memaksanya untuk melangkah maju, seolah sesuatu yang tak tampak menariknya lebih dalam, ke dalam kegelapan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ketakutan yang menyelimuti mereka bukan lagi berasal dari ancaman dunia nyata, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam, yang tersembunyi di balik batas waktu dan ruang. Sementara itu, anggota tim lainnya mulai merasakan perubahan aneh dalam diri mereka. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan langkah mereka semakin berat. Seolah-olah, dunia di luar pesawat itu tidak lagi relevan. Setiap jejak yang mereka tinggalkan terasa seperti langkah menuju kehilangan, menuju sebuah tempat yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Para ilmuwan mulai menyadari bahwa mereka telah melangkah lebih jauh dari yang seharusnya, dan kebenaran yang mereka cari kini bukan lagi sekadar misteri. Itu adalah kutukan yang membelenggu mereka. Tiba-tiba, sosok yang berdiri di depan gerbang, bayangan penjaga, mulai bergerak. Ia tidak berjalan, melainkan mengambang, bergerak tanpa suara, seolah mengendalikan ruang dan waktu di sekitarnya. Sosok itu melirik mereka, namun tidak ada ekspresi yang terbaca di wajahnya. Dalam diam, ia mengangkat tangannya, seolah memanggil mereka untuk melangkah ke dalam dunia lain. Kalian telah mengundang takdir ini, suara itu terdengar di dalam pikiran mereka, bukan melalui telinga. Sekarang, kalian harus melihat apa yang telah lama tertutup. Dengan ketegangan yang membuncah, Dokter Hadi memimpin langkah mereka, meskipun seluruh tubuhnya menolak. Setiap inci dari tanah yang mereka injak terasa semakin asing, semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengalir ke dalam darah mereka, mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Begitu mereka melewati gerbang, dunia luar seakan menghilang, dan mereka terhisap ke dalam kegelapan yang luas. Di sekitar mereka, langit gelap tanpa bintang, udara terasa berat dan berbau seperti tanah basah yang telah lama terkubur. Tidak ada suara, hanya keheningan yang mendalam, yang lebih menakutkan daripada teriakan. Di tengah kegelapan itu, mereka mulai melihat bayangan-bayangan yang berkelebat di sekitar mereka. Bayangan-bayangan yang bergerak cepat, seperti makhluk yang terperangkap dalam ruang yang tak terlihat. Setiap bayangan membawa rasa yang tak terdefinisikan, rasa takut, harapan yang hilang, dan sebuah perasaan bahwa mereka bukanlah bagian dari dunia ini. Dokter Hadi merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya, tapi bukan kekuatan manusia. Itu adalah kekuatan yang lebih tua, yang berasal dari tempat yang lebih gelap, dari dimensi yang tak bisa dijangkau oleh manusia. Sosok penjaga itu mengarah pada sebuah struktur besar yang muncul dari kegelapan. Sebuah bangunan yang tampak seperti reruntuhan kota kuno, tetapi dengan bentuk yang tidak manusiawi. Dinding-dindingnya tampak bergerak, seolah bernafas, dan atapnya membentang luas, menutupi seluruh langit. Itu adalah sebuah tempat yang telah lama terlupakan oleh sejarah, tempat yang tidak pernah ada dalam catatan manapun. Di tengah bangunan itu, ada sebuah altar besar, di mana cahaya merah yang menakutkan memancar dari dalamnya, seperti sesuatu yang mendidih di dalam bumi. Sekarang kalian mengerti, suara penjaga itu terdengar kembali, lebih kuat dan lebih dalam, bahwa kalian bukanlah pencari kebenaran. Kalian adalah bagian dari ritual yang lebih besar, bagian dari siklus yang tak terhindarkan. Dengan perasaan yang semakin menyesakan, Dokter Hadi menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar mengendalikan apapun. Semua ini adalah takdir yang telah ditulis sejak lama. Mereka adalah bagian dari eksperimen yang lebih besar, yang melibatkan kekuatan kuno yang tak bisa dipahami oleh siapapun. Saat mereka mendekati altar itu, tubuh mereka mulai terasa berat. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti beban yang semakin besar, seolah ada sesuatu yang menarik mereka ke dalam tanah. Mereka tahu mereka tidak bisa mundur lagi, gerbang telah terbuka, dan mereka telah memasuki dunia yang tidak dapat mereka kembali dari. Dan meskipun mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada apapun yang bisa mereka lawan, mereka tidak bisa berhenti. Ada sesuatu dalam diri mereka yang menginginkan jawaban, bahkan jika itu berarti kehilangan diri mereka untuk selamanya. Sosok penjaga itu berdiri diam di depan altar, menunggu mereka untuk melangkah lebih jauh. Dengan ketakutan yang melanda seluruh tubuh, Dokter Hadi dan timnya maju selangkah demi selangkah, merasakan semakin dalam tarikan dunia yang tidak bisa mereka hindari. Pada saat itu, mereka menyadari satu hal yang paling menakutkan. Mereka telah mengundang sesuatu yang lebih besar dari mereka, dan mereka tidak bisa kembali lagi. Saat langkah kaki mereka semakin mendekat ke altar, keheningan semakin tebal, menekan jiwa mereka dengan beban yang tak terucapkan.
Dr. Hadi dan timnya terjebak dalam sebuah dunia yang tak mereka kenali, dengan segala indera mereka diserang oleh perasaan yang mengganggu. Setiap detik yang berlalu membuat mereka semakin jauh dari dunia yang mereka kenal, semakin terperangkap dalam dimensi asing ini. Suasana di sekitar altar terasa seperti suatu medan perang antara kekuatan yang saling bertarung, namun yang paling nyata di dalam hati mereka adalah perasaan takut yang membekap setiap langkah mereka. Mereka telah melewati batas, sebuah batas yang tidak dapat mereka lupakan. Di sekitar altar, ada simbol-simbol yang bersinar dengan cahaya merah. Setiap simbol itu tampak hidup, seperti sesuatu yang bernafas dan bergerak perlahan-lahan, mengubah bentuknya di hadapan mata mereka. Dr. Hadi merasakan ketegangan yang mengalir dalam dirinya, seolah dirinya dipaksa untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam dari apa yang telah mereka pelajari. Namun, meskipun rasa ingin tahu itu ada ketakutan yang lebih besar, sebuah kesadaran bahwa mereka tidak pernah benar-benar memahami apa yang sedang mereka hadapi. Altar itu bukan sekadar batu atau struktur, itu adalah titik pertemuan antara dunia mereka dan dunia yang jauh lebih gelap. Sosok penjaga itu bergerak ke samping, memberi mereka jalan untuk mendekati altar. Tatapannya yang kosong menembus tubuh mereka, seolah-olah melihat ke dalam jiwa mereka dan mengetahui setiap rahasia yang mereka sembunyikan. Kalian datang jauh, suara penjaga itu berbisik di telinga mereka, namun itu lebih dari sekadar suara, itu adalah bisikan yang memenuhi seluruh pikiran mereka, menyesakkan dada mereka. Namun apakah kalian siap menerima apa yang akan kalian temukan? Tanyanya, suara itu penuh dengan tantangan yang tak bisa mereka hindari. Di depan altar, mereka melihat sebuah lubang besar yang muncul di permukaan batu, seolah menunggu mereka untuk memberikan sesuatu, sebuah pengorbanan, sebuah jawaban. Cahaya merah yang bersinar dari dalam lubang itu semakin terang, seolah memanggil mereka untuk masuk. Rasa ingin tahu yang kuat, yang sudah lama terpendam dalam diri Dr. Hadi dan timnya, akhirnya mengalahkan ketakutan mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa kembali tanpa mengetahui kebenaran yang tersembunyi di balik gerbang ini. Namun, mereka juga tahu bahwa ini adalah jalan yang tak bisa mereka kembali dari. Dengan perlahan, Dr. Hadi mengulurkan tangannya ke dalam lubang itu. Begitu tangannya menyentuh permukaan batu yang licin, seolah seluruh dunia terhenti sejenak. Cahaya merah itu melesak ke dalam tubuhnya, mengalir melalui urat darahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Rasa panas dan dingin bercampur dalam tubuhnya terasa berat, namun ada sesuatu yang lebih kuat yang menggerakkan setiap langkahnya. Sebuah kekuatan yang berasal dari dalam dimensi itu, dari tempat yang jauh lebih dalam daripada alam semesta mereka. Saat cahaya merah itu mengalir ke dalam tubuh mereka, tim penyelidik mulai merasakan perubahan yang tak terduga. Masing-masing dari mereka mulai merasakan sesuatu yang mengerikan dan sekaligus mengungkapkan sesuatu yang lebih besar. Mata mereka mulai memerah, dan tubuh mereka bergetar seperti di bawah pengaruh kekuatan luar biasa. Mereka mendengar suara yang tidak bisa dijelaskan, suara yang mengalir dari dunia yang jauh di luar kendali mereka. Sebuah kesadaran mulai muncul di dalam diri mereka. Kesadaran bahwa mereka tidak hanya menyelidiki sebuah misteri, tetapi mereka telah membuka jalan menuju kekuatan yang lebih tua, kekuatan yang akan memanipulasi mereka selamanya. Dr. Hadi, yang kini merasa dirinya tidak lagi sepenuhnya manusia, melihat sekelilingnya. Semua anggota tim lainnya juga mengalami perubahan yang sama. Mereka seolah-olah tidak lagi mengendalikan tubuh mereka. Ada yang mulai berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami, ada yang bergerak tanpa kendali, seolah-olah mereka dipaksa untuk mengikuti ritme dunia lain ini. Mereka bukan lagi orang-orang yang sama. Mereka telah terhubung dengan kekuatan yang jauh lebih besar, lebih gelap, yang tidak bisa dihindari atau dijelaskan. Dan meskipun rasa takut itu tetap ada juga rasa tidak bisa mundur yang memaksa mereka untuk terus maju. Namun, saat mereka merasakan kekuatan itu merasuki tubuh mereka, sosok penjaga itu tiba-tiba berbicara lagi. Suaranya kini lebih dalam dan lebih keras, hampir seperti sebuah perintah. Sekarang kalian tahu, bukan? Katanya, kalian telah menjadi bagian dari kami. Kalian telah memasuki dimensi kami, dan kalian tidak akan pernah kembali ke dunia kalian. Suara itu menggelegar dalam pikiran mereka, membuat mereka merasa terperangkap di dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka lawan. Mereka telah kehilangan segalanya. Segala hal yang mereka kenal, segala hal yang mereka anggap nyata. Kini mereka hanya menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar, yang sudah lama menunggu untuk terlepas. Di balik kata-kata itu, Dr. Hadi merasakan kehampaan yang menakutkan. Seluruh tubuhnya terasa kaku, namun pikirannya tetap terjaga, berusaha mencari jalan keluar dari kegelapan yang menutupi dirinya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka telah terjerat dalam takdir yang tak bisa mereka ubah. Dunia mereka telah hilang, dan mereka sekarang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah entitas yang menunggu untuk menguasai segala sesuatu, bahkan melampaui batas-batas dunia mereka.
Dan meskipun ada dorongan untuk bertahan, mereka tahu satu hal dengan pasti, tidak ada jalan pulang.